surga kecil. Rumahku surga kecil. Padahal kita pi neraka. Sebut surga kecil. Kota kasih. Tapi tiap hari kita bakal lain. Saya ingin bilang kepada saudara pertanyaan ini. Saudara tidak usah jawab, saudara renungkan. Saudara cinta Yesus. Tidak usah jawab pertanyaan ini serius. Saudara cinta Yesus. Kenapa? Karena banyak orang main-main dengan cintanya kepada Yesus. Banyak orang tidak setuju. Kita pun anak-anak pun tidak terlalu kuat. Baru kenal ame satu laki-laki yang tidak cinta Yesus, tidak kenal Yesus. Kita rasa dia sudah segalanya. Nanti nikah habis kok karena papoko baru dia datang kasih tahu bapak. Mungkin ini saya salib. Bukan salib. Lupu mau. Bapak ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Semoga saudara-saudara tetap dalam sukacita, biar seperti apapun keadaan kita. Tema kita ialah tetap teguh dalam kasih Tuhan. Tetap teguh dalam kasih Tuhan. Ini saudara, 1-2 minggu terakhir ini saya pergi pulang Amnuban Timur, di Moleum, di beberapa tempat untuk pelayanan di sana dan untuk menjalankan 1-2 program kami. Yang menarik adalah kira-kira 2 minggu lalu kami pergi dengan beberapa teman, beberapa kendaraan sudah duluan. Saya dengan beberapa teman di satu mobil, di atas mobil itu saya bilang didorong. Kalau seandainya sampai di sana, ada orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus datang duduk di situ. Kamu jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Ini pasti pekerjaan Roh Kudus. Jangan cepat-cepat. Kenapa Pak Pendeta? Memangnya orang datang itu bukan karena Roh Kudus. Jangan cepat-cepat. Karena jangan sampai itu roh beras itu. Roh beras yang menarik dia datang di sini. Karena itu jangan buru-buru. Pas kami sampai di sana, teman-teman yang duluan rupa-rupanya menanti kami pun kehadiran. Mereka cepat-cepat datang bilang kepada kami, Pak Pendeta, ini hari kita dapat jiwa. Ada yang datang memang nak Bapak. Saya bilang itu toh. Lalu dia ajak kita untuk pergi dia rumah. Saya bilang, siap baras kok kita pergi. Kami sampai di rumah, saya bilang, nenek, ini ibu dong ini. Mau ke sekolah, nenek pun cucu ada kok. Bilang mau ke sekolah sampai habis kuliah. Mau kuliah sampai mana ke sekolah. Iya, coba nenek ngomong, nenek pun perasaan sedikit. Pak Pendeta, ini cucu ini dia pun papa mama sumati ke setengah dorang. Dorang sudah dibaptis Bapak. Saya janji saya akan jaga dorang. Saya jaga betul. Tidak mungkin saya kasih pindah. Kalau saya untuk pindah ini saya masih pikir-pikir. Tapi dong saya janji, saya jaga. Betul-betul itu saya pun perasaan. Oke. Terus saya bilang begini. Tapi nenek, bagaimana itu ibu dong bisa percaya? Kalau betul-betul nenek bisa jaga dorang antara pergi gereja dan setia terus. Mungkin dia agak kurang paham saya pun pertanyaan. Terus dia bilang begini. Itu terserah Bapak dong sa. Oke. Kalau terserah saya sekarang. Saya mau minta tolong Pak Pendeta yang ini nih, tulis semua mama pun perasaan yang tadi mama omong itu. Terus mama tolong tanda tangan, Mam tua agak gemetar sedikit, keringat keluar, terus dia bilang begini, jangan-jangan nanti saya pikir-pikir dulu Pak. Saya bilang kepada teman-teman yang pergi, kamu lihat, kita datang ke tempat ini, kita mesti tega. Jangan tak lihat orang begini-begini, terus kita langsung. Jangan, karena ada yang memainkan itu. Dia bisa saja pura-pura setia. Bisa saja dia pura-pura bicara begitu. Tetapi kepentingannya adalah dapat beras. Dapat uang. Dapat yang baik-baik. Jangan ajar orang seperti itu. Tidak usah. Kenapa saya bicara ini duluan? Karena banyak orang tidak bisa tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang lebih memilih dapat yang enak, yang baik, yang menurut dia pas untuk memuaskan hidupnya, baru dia mau tetap percaya. Sulit berdiri teguh. Ini mesti menjadi bagian yang serius bagi kita semua. Supaya apa? Supaya betul-betul kita tahu bahwa kita mau berdiri teguh itu karena Tuhan Yesus. Bukan karena apa-apa. Bukan beras yang mendatangkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mendatangkan beras. Ini jangan-jangan kita kalau kita pergi dengan cara begitu, bawa uang berkarung-karung pun tidak ada. Apalagi kalau kita bawa Supermi 2 dos baru foto, muat di media sosial, baru tulis indahnya berbagi. Oh, itu justru tidak indah. Baik saudara-saudara, itu bagian yang saya
antar kita untuk kita memahami maksud dari pemberitaan ini di bawah semangat tema ini. Saudara-saudara, Philadelphia. Philadelphia adalah kota yang paling muda dari 7 jemaat yang disebutkan di pasal 2 dan pasal 3 itu. Kota Philadelphia itu dibangun oleh para koloni di bawah pemerintahan Attalus. Kota ini dibangun sengaja untuk kepentingan menyebarkan budaya dan bahasa bagi orang-orang yang ada di Lydia dan Frigia. Budaya apa? Budaya Yunani yang ingin mereka sebarkan. Menurut arti namanya, ini menarik. Menurut arti namanya, Philadelphia adalah seseorang yang mengasihi saudaranya. Philadelphia artinya seseorang yang mengasihi saudaranya. Kalau dia bilang seseorang yang mengasihi saudaranya, kita bertanya, dan siapakah seseorang itu? Seseorang itu ialah Attalus. Dia mengasihi Eumenes, saudaranya. Saudara lihat ya, satu orang yang mengasihi saudaranya, berdasarkan kasih atas saudara itu, kota di mana mereka ada disebut sebagai Philadelphia. Seseorang yang mengasihi saudaranya. Itu serius, sudah dilakukan, baru disebutkan. Seringkali kita ini hanya menyebut diri kita sebagai atau tempat kita atau rumah kita dengan sebutan yang indah-indah. Surga kecil, rumahku surga kecil. Padahal kita pi neraka. Sebut surga kecil. Kota kasih. Tapi tiap hari kita bakal lain. Kasih bagaimana? Saya bawa materi di mana-mana, orang selalu bilang begini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita. Ada pepatah lama mengatakan, kalau belum kenal maka tak sayang. Saya bilang, jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu. Karena teman-teman di Polda NTT kasih tahu, 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua. Siapa di sini tidak kenal dipu istri? Kenal toh? Tapi kita yang bakal. Jadi jangan kita hanya mengharapkan tanpa melakukan sesuatu untuk kepentingan sebutan menjadi sama dengan keadaan. Saya berkhotbah tentang benih yang jatuh di beberapa tanah. Saya suka tanya orang, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada di tanah yang penuh dengan semak duri, ada tanah yang baik. Mau jadi tanah yang mana? Dong bilang mau jadi tanah yang baik. Bagus. Pertanyaan kedua, sudah jadi tanah yang baik? Dong bilang belum. Pertanyaan ketiga, nanti kapan baru jadi tanah yang baik? Dong bilang ini hari. Saya bilang kemarin. Jadi kadang-kadang kita hanya ingin mengharapkan jadi sesuatu tanpa melakukan apa. Saya kira sebuah pernyataan ringan ini menjadi baik buat kita. Seseorang yang mengasihi saudaranya. Kota itu kemudian disebut Philadelphia. Mantap toh? Saudara-saudara, kita membaca teks tadi. Di awal dari itu pembacaan disebutkan Tuhan Yesus yang bangkit itu disebutkan dalam 3 sebutan yang luar biasa ini. 1, Tuhan Yesus itu disebut sebagai yang kudus. Dia disebut sebagai yang kudus. Kenapa dia disebut sebagai yang kudus? Ya karena dia Tuhan. Tuhan itu kudus. Dan karena itu dia disebut kudus. Karena dia Tuhan, dia kudus. Beberapa orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka bilang kepada kita, orang Kristen telah sesat. Orang Kristen ini sudah salah. Kenapa? Karena mereka bikin ini manusia jadi Tuhan. Manusia yang nama Yesus itu dijadikan Tuhan. Saya bilang kamu salah karena kami tidak pernah buat manusia jadi Tuhan. Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang menjadi manusia. Itu 2 hal yang beda. Tuhan yang karena kasihnya kepada kita manusia, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dalam segala sesuatu kecuali dosa. Supaya dia menanggung hukum dosa atas kita. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia itu kudus. Supaya kemudian mereka yang mau datang kepadanya, mereka yang ingin tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, yang mau datang kepadanya mesti datang dalam kekudusan. Mesti setiap orang yang berdiri teguh itu menjaga kekudusan. Sebab apa? Sebab yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tidak dapat. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap.
Dan karena itu dia yang kudus itu mesti dihampiri dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata dengan sangat baik. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Itu perlu dijaga. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan itu kudus. Kedua, Tuhan Yesus yang bangkit itu disebut sebagai yang benar. Yang benar dalam Alkitab itu selalu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, yang benar itu berkaitan dengan sebuah pernyataan yang membedakan antara mana benar dan mana salah. Ini yang benar, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Pernyataan untuk membedakan ini benar, ini salah. Pernyataan yang benar itu kayak tadi. Tuhan yang menjadi manusia, itu pernyataan yang benar. Yang salah adalah manusia yang kita jadikan Tuhan, itu salah. Pernyataan yang benar, Pentakosta, itu yang benar. Bukan Pantekosta. Itu salah. Pentakosta hari yang ke-50. Kalau Pantekosta? Pantekosta. Oh itu nih. Itu Pante. Jadi di dalam Alkitab setiap kali bicara tentang yang benar, dia membedakan. Ini pernyataan benar, ini pernyataan yang salah. Kedua, yang benar dalam Alkitab itu berkaitan dengan ini sejati. Bukan yang palsu. Ini sejati, bukan palsu. Jadi ketika Yesus disebut sebagai yang benar, dialah Allah yang sejati, bukan palsu, bukan KW, ini asli. Yang benar itu asli, tidak palsu. Saudara lebih suka pakai yang palsu kok yang asli? Pakai asli. Saudara berani pakai yang palsu tuh muka merah. Pakai yang asli. Semua menjadi mantap. Ketiga, Yesus disebut sebagai pemegang kunci Daud. Pemegang kunci itu adalah simbol dari seorang yang memegang otoritas. Dia punya otoritas untuk membuka atau menutup. Kenapa dikaitkan dengan Daud? Ini sangat berkaitan dengan janji Tuhan. Daud sangat terkenal. Kepemimpinan, kejayaan, dan kemajuan dari Israel terjadi pada zamannya. Dan janji Tuhan bahwa lewat keturunan Daud itu, maka Kristus itu akan lahir. Kristus hadir dan menebus, menyelamatkan umat manusia. Dan karena itu, ini dikaitkan dengan Daud. Dialah pemegang kunci itu. Dia yang membawa selamat itu. Kira-kira di bagian awal, kita paham itu dulu. Supaya di rumah tangga, dalam gereja, dan sekaligus dalam upaya kita menjalani hari-hari hidup kita dalam gereja yang seperti hari ini, kita menjalaninya dengan baik. Dalam pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus yang kita sembah. Mari saudara-saudara kita memberi jawab terhadap tema ini. Tema kita adalah tetap teguh dalam kasih Tuhan. Kita ada dalam hari perayaan penutupan bulan keluarga, HUT Gemit ke-74 dan HUT Reformasi ke-504. Kalau kita bicara tentang bulan keluarga, HUT Gemit dan Reformasi, sebenarnya kita berbicara tentang tiga hal. Tentang keluarga, tentang gereja, dan tentang firman Tuhan. Dan Reformasi bicara tentang kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan. Kalau begitu saudara-saudara, saya ajak kita untuk memahami tema ini dalam tiga bagian. Tetap teguh dalam kasih Tuhan, pembacaan tadi membagi dia dalam tiga bagian yang menarik. Supaya kemudian kita pulang dan kita bawa berita atau kita pakai dalam hidup kita. Pertama, Tuhan Yesus itu adalah pintu. Akulah pintu, Yesus bilang begitu. Kalau Yesus menyebut dirinya akulah pintu, atau pembacaan tadi berbicara tentang pintu, dia ingin menyampaikan kepada kita kira-kira 4 hal tentang pintu. Pertama, ingin disampaikan kepada saya dan saudara bahwa pintu itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk pemberitaan Injil. Kesempatan untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan kesempatan itu tidak boleh berakhir. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarlah segala sesuatu yang telah kukatakan kepada. Berita ini sudah terbuka. Kesempatan ini sudah terbuka. Saya dan saudara mesti memberitakan Injil itu dengan baik.
kasih tahu. Ini harus jadi berita yang terus didengungkan di telinga kita. Saya ingin bilang kepada saudara pertanyaan ini. Saudara tidak usah jawab, saudara renungkan. Saudara cinta Yesus. Tidak usah jawab pertanyaan ini serius. Saudara cinta Yesus. Kenapa? Karena banyak orang main-main dengan cintanya kepada Yesus. Banyak orang tidak setuju. Kita pun anak-anak yang tidak terlalu kuat. Baru kenal ame satu laki-laki yang tidak cinta Yesus, tidak kenal Yesus. Kita rasa dia sudah segalanya. Nanti nikah habis kok karena papoko baru dia datang kasih tahu bapak, mungkin ini saya salib, bukan salib, lupu mau. Kita omong tidak dengar sekarang baru salib. Tanya baik-baik cinta Yesus. Berita ini kemudian mengganggu saya dan saudara. Saya kira kita sepakat. Ketika Tuhan Yesus datang dia tidak tanya, saudara ada berapa gereja saudara bangun? Tapi dia tanya, ada berapa jiwa yang saudara bawa datang kepada Yesus? Ada berapa jiwa? Dan itu harus menjadi berita yang terus-menerus disampaikan. Yesus Kristus Tuhan. Kita ada sampaikan di orang. Saya kadang-kadang heran, kita ini kalau dapat pulsa 5.000, saya kasih tahu keliling kampung, kasih tahu semua orang. Tulis di media sosial, terima kasih Kak, pulsa masuk. Besok lah ya. Wih, itu parakus dibilang. Itu kalau dapat pulsa 5.000. Tapi Yesus mati bagi kita. Dengan harga yang sangat mahal. Kita ini tidak bisa ucapkan kepada orang lain. Ke mulut, ke tagai bilang. Omong ke orang terus. Iya apa? Pikas tahu. Setiap kali berita tentang Injil. Saya berkhotbah tentang berita Injil. Berita Injil itu 2. 1. Berita tentang Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Supaya kita beroleh kekekalan bersama Kristus di sorga. Itu berita Injil. Tapi yang kedua, berita Injil itu berita pembebasan. Berita kedamaian, berita damai sejahtera. Kenapa dia berita damai sejahtera? Supaya orang yang hidup di tengah-tengah kegelapan, yang hidup dalam ketakutan, dia sekarang hidup dalam sukacita. Kalau kita baca perjanjian lama, kita temukan kata ini, celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu kita baca perjanjian baru, malaikat berjumpa dengan Yesus. Yesus lahir, Yesus melayani. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu kata celakalah. Kita temukan satu kalimat pendek yang luar biasa. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Gereja dan kita semua bawa berita itu di tengah-tengah dunia. Jangan takut. Bukan pikir bakas takut orang. Masih banyak orang nih, bahkan atas nama pelayanan piko bakas takut. Biasanya dia pun tempat bakas takut paling banyak tuh kalau pas mau Paskah. Itu dong pipet putar film neraka. Wih, itu kan ngiri tuh. Yang nonton langsung, aduh bapak aduh neraka. Wih. Don datang ke saya tidak pusing di neraka. Kenapa? Saya masuk surga? Iya minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Tapi kalau saya masuk surga karena Yesus itu mati ganti saya. Mati ganti saya. Ini bakas takut. Kita ini kita lupa banyak bakas takut orang. Di keluarga-keluarga kita refleksi. Mama-mama dong ini kasih makan anak kecil ini makan susah sapah. Kadang kita taruh begini 1 sendok tuh 20 menit dia hanya ini. Kita bukan omong dia bila adik makan nanti adik kurus hari makan sudah. Ini bukan kita kasih tahu dia bapak kita kasih tahu dia makan teh om datang. Itu om juga datang. Itu berita bakas takut. Dan beta rasa di Agape ada. Ada toh? Makan teh tidak bisa itu berita bakas takut. Saya tidak tahu di kota, kan di kampung itu. Saya tahu ini orang kampung dong ini. Kalau malam-malam anak-anak tidak tidur itu mestinya kasih tahu di adik. Tidur sudah besok mau sekolah. Tidur sudah papa dan mama sudah ngantuk gini. Tidur sudah. Ini bukan kasih tahu begitu. Ini bapak dan mama sepakat kasih mati lampu. Suka mati lampu leh bapak keluar dari luar terus garu dinding.
Pas garu dinding begitu, dia pun mama saya nggak ada kaget. Hah? Hah? Om Adi Subobo. Ini keluarga tipu-tipu, dia bilang. Keluarga tukang bakas takut ini. Apa yang saudara ingin orang tidak perbuat kepadamu, jangan coba-coba perbuat itu kepada orang lain. Jadi berita Injil itu pembebasan. Gereja hadir bawa pembebasan. Yang bikin takut. Dunia ini ada masalah kiri kanan. Akan ada masalah. Itu yang gereja hadir kok urus itu masalah. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melalui pintu itu. Tidak boleh ada pintu lain. Kedua saudara. Pintu itu dibuka di hadapan jemaat. Pintu itu dibuka di hadapan jemaat. Kok kasih tahu jemaat kalau mau masuk lewat itu pintu. Itu berkaitan dengan jalan itu. Mau pi mana lewat itu pintu. Jangan buka pintu lain. Jangan buka jendela. Pintu. Kadang-kadang kita ini tidak suka ikut pintu. Kita lewat jendela. Karena itu saudara-saudara. Pintu ini dibuka di hadapan jemaat. Woi jemaat jadi baik toh. Masuk lewat pintu itu. Dan Yesus adalah pintu itu. Berita ini mesti berita yang harus disampaikan terus menerus. Yesus pintu. Jangan cari pintu lain. Itu pintu di situ. Atau yang ketiga saudara. Pintu itu adalah jalan masuk pada komunitas. Komunitas orang percaya kepada Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang berkumpul di sini. Adalah orang-orang yang masuk melalui pintu tadi yang terbuka di hadapan jemaat. Dan kemudian kita berkumpul di sini. Kita yang masing-masing telah melewati pintu itu. Kita yang masing-masing telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita berjumpa di sini. Sebagai persekutuan, sebagai gereja. Kita berkumpul di sini. Melalui pintu itu. Yang keempat, saudara-saudara, pintu itu sangat berkaitan dengan. Dan kepada setiap orang pintu itu selalu terbuka. Kepada setiap orang. Siapapun. Pintu itu terbuka. Supaya yang mau datang silakan lewat pintu itu. Atau kalau kita merasa kita pernah menjauh, telah menjauh dari pintu itu terbuka. Saya rasa saya orang paling berdosa. Mari pintu itu terbuka bagimu. Saya pernah menyangkali engkau Tuhan. Mari pintu itu terbuka. Tuhan selalu setia menunggu. Datanglah melalui pintu itu. Saudara lihat kalau kita gabung dari pertama sampai keempat. Ini pintu yang luar biasa yang membebaskan. Supaya ketika ada orang datang bilang kepada saya. Habel datang bilang kepada saya. Pak Pendeta, saya rasa saya ini orang paling berdosa di dunia. Saya akan bilang dia, Habel, saya juga orang berdosa. Kita dua sama-sama berdosa. Tapi kasih Tuhan itu lebih besar dari kita dua pun kesalahan dan dosa. Pembebasan kan. Tapi bayangkan kalau Habel datang ke saudara Pak Pendeta. Saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Terus saya bilang, iya saya lihat lu pemuka ini muka berdosa Habel. Saya sudah lihat lu. Saya sudah lihat lu ini muka berdosa. Lu bernapas lu berdosa. Saya sudah lihat. Lu kalau tidak bertobat nanti kaki tangan lompat buang semua. Ini berita apa itu? Tuhan itu tidak kejam. Tuhan itu penuh kasih. Kita nih yang kadang-kadang penuh kekejaman. Supaya kita tahu bahwa pintu itu terlalu terbuka. Selalu terbuka. Buat siapapun yang mau datang padanya. Itu bagian pertama. Tentang pintu. Berdirilah teguh karena tadi yang seperti itu. Itu penting bagi kita saudara-saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang kita main-main dengan pintu ini. Ada orang juga hanya berdiri-berdiri di pintu. Saya baca ini, siapa pun status. Kebetulan dia belum menikah. Dia bikin status, kalau mau masuk, masuk. Mau keluar, keluar. Jangan berdiri di pintu kok pele orang lain. Wih, kayak apa kok? Ini anak dong ini. Susah dong hidup. Kedua saudara-saudara, pembacaan tadi kasih tahu kita. Ada janji. Maaf, ada peringatan. Ada peringatan. Ketika dia sebutkan, Tuhan akan segera datang. Bersiaplah. Itu peringatan. Tuhan akan segera datang. Bersiaplah.
Tak lama Tuhan datanglah, bersiap diri. Tahu ini lagu kok? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Kita dengar firman dulu. Kita butuh persiapan. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya nasihat ini, peringatan ini, sebelum saya kasih tahu, saya ingin mengatakan begini. Pak Pendeta, kok orang suka tanya saya begini, Pak Pendeta, kok Tuhan main bilang dia mau datang, kok tidak datang-datang, so tulis 2000 tahun juga tidak datang-datang. Sebenarnya dia janji betul, kok tidak. Saya jawab santai-santai. Kita membayangkan kedatangan Tuhan itu ketika dia ada di situ, terus kita semua berkumpul. Kita pernah membayangkan hanya itu. Sampai kita melupakan sebuah bayangan yang serius sekali bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang tahu kita mati kapan. Tidak ada yang tahu. Kita bisa duduk sama-sama begini, kita pulang tiba-tiba satu WA kita, "Sone pilih waktu aku. Kenapa dia sepi?" Kita kan tidak tahu kita mati kapan. Kita bisa jamin kita bisa sampai kapan. Kan itu bersiaplah. Pertama, nasihat ini, peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap iman dan kehidupan bergereja. Nasihat ini serius. Ingat, Tuhan semua datang. Karena itu lihat kok, bikin apa kok. Ini nasihat bagi hamba yang malas. Hamba yang tidak setia. Ingat, Tuhan semua datang. Nasihat ini kan penting. Karena kalau kita biasa tahu, kalau bos semua datang, itu kan kita batas sibuk. Tapi saya ingin kasih tahu kita, saudara-saudara, sebenarnya tidak usah pusing dengan Tuhan mau datang kapan. Lakukan saja apa yang perlu kita lakukan tiap hari. Biasa hamba pemalas dong itu yang kalau pas bos mau datang itu dong pun kerja mengerikan. Kadang-kadang makan puji. Saya bilang kepada banyak pegawai, baik pemerintah maupun swasta yang di audit. Dong kadang-kadang datang yang Bapak tahu sendiri ini pemeriksa datang gitu. Kalau tiap hari kerja baik-baik, sama pemeriksa mau datang kapan datang tuh? Biasanya kan kita tidak kerja baik-baik, jadi dia datang kita pusing. Kalau kita ke rumah bersih-bersih, tamu mau datang kapan, datang saja ke rumah bersih. Biasanya kalau rumah tidak bersih, tidak tahu sapu itu yang pas tamu datang kau sudah muka, aduh sabar, aduh sabar. Terus dia mulai kesal, tahu sendiri anak-anak kecil dong, aduh ini anak dong sui. Itu saya semua tanya, ini anak kok dia pun bapak, kok dia pun mama. Ya. Nah itu penting, kalau kita siapkan tidak ada masalah. Biasa yang bermasalah itu kalau Tuhan datang. Dan kita tidak siap. Kita merindukan Tuhan datang kok. Nah kita kadang-kadang suka presiden, Pak Pendeta, bukankah kalau Tuhan datang itu kita sudah selesai kok. Biar Tuhan jangan datang dulu. Kenapa? Anak-anak dong masih kecil ini. Belum lagi pembapa model begitu lagi. Kita nih kadang-kadang pusing. Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kita memikirkan sesuatu di depan padahal kita hidup di hari ini. Ibu-ibu tuh kadang-kadang bilang saya, Pak Pendeta, ini kalau nanti saya sudah tidak ada. Mama masih ada ini. Nanti mama sudah mati, itu mama sudah tidak tahu lagi. Darah dan daging tidak dapat tempat dalam kerajaan sorga. Jadi perhatikan yang sekarang. Nanti mama sudah mati, waktu mau kembali pi mantan. Atau waktu mau pi dan tetangga, itu kan lain. Mama sudah tidak tahu lagi. Apakah nanti dia pun istri itu datang lihat kita pun anak dan dia bilang, lu pun mama. Kita tidak tahu lagi. Selesai. Gitu. Ini serius saudara. Ini bagi mereka yang tidak peduli. Banyak hamba, kisah tentang hamba itu. Saya suka bilang begini. Kadang-kadang yang pembantu dong itu. Kalau tuan keluar, tuan nyonya rumah keluar. Kalau yang pemalas dong bilang. Itu dia kopi babai, dia duduk di muka itu headset, telepon semua. Kadang-kadang waktu dong bolong keluar dia gelisah, dia jalan pidatang, dia bilang, sabar dong bolong keluar. Jangan kasih tunjuk muka, lupa muka begitulah. Jangan kasih tunjuk. Itu waktu dong keluar itu, nanti baru jalan 1 jam, dia sengaja telepon tanya. Minta maaf, ada yang datang tanya, Pak, ibu pulang kapan? Padahal dia yang tanya. Dia yang tanya pada ibu pulang kapan, kan dia mau mengatur program. Dia juga program ngeri.
Sepertinya dia sudah belikas habis itu rumah itu. Beta paling banyak nonton begini di Indosiar. Tapi kalau hamba yang rajin itu, Tuhan dan nyonya rumah keluar, dia kerja apa yang perlu dia kerjakan. Waktu santai, dia santai-santai saja. Tuhan dan nyonya rumah datang bel di pintu. Pip, pip, pip. Dia jalan santai-santai, pi buka. Kan dia kerja, bye-bye. Yang tidak setia itu yang pas waktu ada bel di luar, mati kita ini hari, mati. Lu masuk di lubang gua, sembunyi di situ. Kan kita tidak setia. Kedua, nasihat ini ditujukan bagi mereka yang tertindas. Ini sebagai sebuah berita penghiburan. Tuhan segera datang. Kamu jangan takut. Tetap berdiri di situ. Karena Tuhan segera datang. Saya kira kita pun tema benar. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan takut. Ada masalah memang. Jangan takut. Kita sakit. Kita putus asa. Kita gelisah. Ekonomi ada punya masalah. Segala macam. Tapi jangan takut. Ada Tuhan. Ini seperti anak-anak yang menanti orang tua. Dia mau di pembapa datang. Dan itu hal yang luar biasa itu dalam perjalanan hidup beriman. Kita tidak bergereja dengan sia-sia. Saya percaya satu hal. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan Allah jeripayamu tidak sia-sia. Kita tidak lagi sementara mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Ini sesuatu yang serius dalam persekutuan. Nasihat kepada ini hamba-hamba yang pemalas. Ini termasuk nasihat buat kita. Banyak orang tidak peduli dengan Tuhan. Bergereja dan tidak peduli. Kadang-kadang kita kasih tahu sama bapak, woi, soalnya pergi gereja kau demi bapak. Tahu sendiri corona nih, kita tidak tahu barang kita tidak pilihan nih bapak do. Woi, tahu kita mesti jaga-jaga toh pak, pakai hikmah toh. Gereja dia tidak datang, pesta dia duluan. Nah, aku ini sukar mana? Memangnya corona datang di gereja, di pesta corona tidak ada. Saudara-saudara, saya kira ini penting. Bagi mereka yang tertekan, yang gelisah, ada penghiburan di situ. Ini sekaligus mau kasih ingat kita. Dengan Tuhan itu bukan berarti jalan aman. Tetap ada gelombang, tetap ada masalah. Banyak kali orang percaya pada Tuhan itu dia menginginkan kebebasan. Dia menginginkan aman-aman. Dia bahkan berharap begitu rupa kalau percaya pada Tuhan itu masalah tidak ada. Sakit penyakit tidak ada. Bila perlu kalau pas dia sakit kepala dia tinggal tunjuk begini terus dia bilang dalam nama Yesus sembuh. Dia membayangkan kayak begitu-begitu. Kayak apa kok? Mesti setiap. Nah, ketiga saudara-saudara. Kalau pertama itu Yesus menyebut pintu. Ada peringatan. Tapi yang ketiga ada janji. Ada janji buat kita. Supaya kita tetap setia, tetap teguh. Orang yang taat dan tekun mengikuti jalan Tuhan, dia akan dilindungi. Dia pasti akan dijaga. Jangan takut. Itu menurut dia. Kalau engkau setia, aku melindungi engkau. Aku menjaga engkau. Kita ini kadang-kadang meminta hanya lebih kepada manusia dan tidak kepada Tuhan. Padahal kita sadar sekali saudara-saudara bahwa manusia pasti punya kelemahan-kelemahan untuk mencapai. Tapi Tuhan tidak. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar manusia dan itu Tuhan. Saya ingat saudara-saudara dulu 2002 sampai 2004 saya melayani di Alor. Itu pintu rumah, pintu kamar saya tidak pernah kunci. Siapa mau masuk-masuk? Kok dalam hati masuk sudah apa-apa. Lampu tioek ada 2 di situ. Sepu lemari 1. Tinggi kira-kira 1 meter, 2 pintu, tidak ada kunci, pakai bambu. Kalau saya datang di Kupang 3 hari, pulang, itu bukan pakaian kosong, so tambah fufuk dengan tokek 1 ekor. Siapa yang berani ambil? 2002, 2004. 2004, saya pindah ke Sabu Barat. Tapi Sabu Barat, itu pintu luar tidak kunci. Tapi pintu kamar mulai kunci. Saya mulai kunci pintu. Kenapa? Mungkin sudah ada barang sedikit. Mulai kunci.
Tahun 2009 pindah ke Amnuban Timur. Itu bukan pintu kamar saya yang kunci, semua pintu kunci. Bapak kenapa kunci semua? Tahu sendiri manusia sekarang, potosan tahu dong hati teh. Kadang-kadang itu kejahatan timbul bukan karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Kita mulai kunci semua. 2012 pindah Kupang. Itu bukan saja semua pintu kunci, tambah security jaga. Saya rasa saya sulebe ini. Saya tidak mengatakan begitu supaya saudara pulang tidak usah kunci toko dorang. Saya tidak bermaksud begitu. Saya ingin kasih tahu kita bahwa ada kekhawatiran di dalam kita. Terus kita butuh keamanan, kenyamanan. Dan kalau kita bersandar itu hanya kepada manusia, kita bermasalah. Kita dilindungi oleh Tuhan. Ada orang itu yang dia jalan kita kira dia juru kunci. Kunci semua. Sini kunci satu, sini kunci satu, sini kunci satu. Tidak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu tentang kita punya kegelisahan. Jangan sampai kita menaruh harap kepada manusia. Tuhan melindungi kita lebih. Paling-paling saudara, barang-barang material yang ada pada kita, materi yang ada pada kita, itu kan kita tidak mungkin membawa dia kekal kan, tapi Tuhan menjaga kita dalam kekekalan, baik di sini maupun nanti di surga. Kedua, saudara-saudara, orang yang setia akan menjadi soko guru, dia akan menjadi pilar, dia akan menjadi pemimpin dalam jemaat, atau dalam kata lain, dia akan menjadi contoh, dia akan menjadi teladan. Bapak jadi teladan, mama jadi teladan, anak-anak jadi teladan, pendeta jadi teladan, majelis semua, pelayan semua jadi teladan. Kan baik kan? Pak Pendeta, sebegitukah penting kita jadi seorang yang teladan? Penting, dalam kekristenan itu penting. Kenapa? Keteladanan itu penting karena apa? Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Itu teladan. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius kan di situ. Timotius mau diutus kau jadi uskup, tapi terlalu muda di Efesus. Dia kasih tahu, banyak orang tua pasti tidak bisa terima lu. Nanti dong rasul terlalu muda segala macam lah. Tapi dia nasihat, engkau harus jadi teladan. Teladan dalam kata-kata, teladan dalam tindakan, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian. Ini bertingkat-tingkat. Teladan dalam kasih. Batu uji untuk kasih dalam kata-kata. Batu uji untuk kata-kata itu tindakan. Kata-kata mungkin bagus, tindakan sama dengan kata-kata belum tentu. Kata-kata su bagus, tindakan su bagus, batu ujinya kasih. Karena tindakan bagus belum tentu disertai dengan kasih. Saya selalu bilang begini, saya senang ini ibu-ibu nona-nona dong yang kerja di bank tuh, kagak-kagak dong. Pakaian bagus, kita lihat senang. Kita mau tinggal di bank. Apalagi ini orang dong baru naik tangga dong langsung bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Begitu ke hati kayak. Tapi siapa di antara mereka yang pas bangun pagi lihat suami dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Jadi batu uji dari tindakan adalah kasih. Ada isi kasih di situ kok tidak? Kasih su ada lagi dia tambah satu. Batu ujinya adalah kesetiaan. Kasih, setia kok tidak. Jangan sampai setia sewaktu-waktu. Kadang-kadang setia. Su setia lagi dia tambah satu. Batu uji dari kesetiaan itu adalah kesucian. Setia tapi jaga kesucian. Karena setia antar jemput ini belum tentu jaga kesucian. Ada orang itu yang dia terlalu setia. Dia terlalu setia antar dia istri. Pokoknya pacarnya itu dia bilang, siap sudah kau bepi antar, siap kau bepi antar. Istri belum pulang kantor, siap sudah kau bepi jemput, siap betul. Dia kiai. Padahal di antara itu dua siap itu dia kacau di tengah. Dia kan, jadi itu musat hati di situ. Ya, saudara, berikut ketekunan itu. Contohnya ada pada ketekunan Tuhan Yesus. Pak Pendeta, saya mau tekun, tapi tekun yang seperti apa? Janji ini menarik.
Ketekunan Tuhan Yesus itu menjadi contoh, menjadi inspirasi, dan sekaligus menjadi jaminan bagi mereka yang setia, bagi mereka yang teguh, bagi mereka yang ingin tetap berdiri di dalam Tuhan. Berkaca kepada ketekunan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu terlalu tekun. Tuhan Tuhan, memang kita tidak mungkin sama dengan dia, tapi bisa menginspirasikan sesuatu buat kita. Dia hebat. Orang kan tanya saya, Pak Pendeta, kenapa kok waktu dong pas mau tikam Tuhan Yesus tuh Bapak tidak kasih tunjuk ame kuasa satu kok. Itu kalau dong jatuh buang di situ mungkin semua orang langsung bertobat habis. Terus dia lanjut, kalau saya yang Tuhan, saya bilang Andia kalau tidak jadi Tuhan itu. Andia kalau tidak bisa itu. Kita ini kan kadang-kadang kita terlalu apa nah. Ingin kasih itu, kadang-kadang orang bilang, saya kalau cerita dengan anak-anak yang muda-muda dong, yang bagaya-bagaya, dia bilang saya Pak Pendeta. Pokoknya kalau pisah sampai apa tuh tanya saya. Tanya apa? Memangnya saya mau tanya jalan Timur Raya di mana? Itu kan orang mau kesetunjuk di bungkit aja. Lu tidak tahu lu bicara dengan siapa? Tidak tahu. Ini siapa? Nggak kenal dong. Itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus menginspirasikan. Berikut. Pembacaan tadi kasih tahu sebagai jaminan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia, orang Kristen itu, dia tidak akan keluar dari bait Allah. Tidak akan keluar. Kenapa? Dia aman di situ. Tempat yang membuat kita aman, nyaman, itu kita tidak mungkin keluar dari situ. Oktober begini panas toh. Waktu kita di dalam kamar, kok ada sejuk-sejuk, baik-baik, ada AC, duduk-duduk, terus ada yang duduk-duduk di AC sini. Lebih baik keluar, kok jemur panas di luar. Suhu hanya 38, begini pas. Ada yang berani keluar. Kalau saudara tidak suka keluar, kita minta tolong Om Simon kasih mati AC dong sah. Kalau kita nyaman, di mana kita tidak mau keluar. Tapi yang kedua berkaitan dengan itu, mereka tidak akan keluar. Kenapa? Karena mereka punya kemapanan karakter moral. Kemapanan karakter moral. Dalam bahasa saya ingin menyebutkan, dia punya kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual itu mengikat dia tetap di situ. Dia tidak boleh bergerak di situ. Dia tetap ada di situ. Saya cukup aman. Saya cukup aman di sini. Dia tidak pindah. Dia tidak mau keluar dari persekutuan. Dia rasa rugi sekali. Dia rasa. Berikut saudara-saudara. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Di mana dia ada nama Tuhan dipermuliakan. Kan tadi dia jadi contoh. Dia jadi teladan. Dia hadir itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Tidak menjadi pencemooh. Bukan karena dia nama Tuhan dicemooh. Tapi justru dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Itu yang luar biasa tuh. Kalau ada kita Tuhan dipermuliakan tuh baik. Kita masih bergumul dengan itu semua. Tapi itu baik bagi kita. Kadang-kadang orang omong kita bilang. Kamu nih pergi gereja. Masa. Lebih saya. Biar saya tidak pergi gereja. Oh iya. Lebih mana? Siapa yang tim penilai? Datang gereja itu baik. Terakhir. Pada orang Kristen yang setia. Akan tertulis Yerusalem baru. Yerusalem baru itu sangat berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan. Omong Yerusalem itu. Ini kan bicara tentang kerajaan. Kerajaan Allah yang disimbolkan dengan Yerusalem. Siapa yang setia, dia akan tertulis Yerusalem baru. Dia dapat kartu anggota kerajaan Allah. Ini bukan yang di Yerusalem, di Timur Tengah, ini yang di sorga. Betapa indahnya kita dalam kewarganegaraan sorgawi. Kita semua anak-anak kerajaan. Makanya anak sekolah minggu biasa menyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kan mantap tuh, kita semua anak raja. Raja yang mana? Raja yang bukan sembarang raja. Ini raja di atas segala raja. Kita dia keluarga. Kalau hanya raja-raja biasa, saya punya istri juga raja. Raja Kana. Ndori. Ini raja yang raja.
Tuhan pencipta semesta itu toh. Hei, hebat sekali. Tuhan Yesus itu terlalu dahsyat buat kita. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi sukar sulit dan kesempatan-kesempatan terbatas untuk kita beribadah, untuk kita menyatakan iman kita, mari kita pakai itu dengan baik. Karena apa saudara? Karena memang ini waktu di mana kita ingin meneguhkan. Rumah tangga mesti jadi rumah tangga yang baik. Persekutuan bergereja harus persekutuan gereja yang baik. Alkitab itu harus menjadi dasar baik bagi kita. Kenapa? Kan hari ini kita merayakan itu semua. Dan bukan saja perayaan biasa, tapi tiap-tiap hari kita hidup di situ. Hidup di tengah-tengah keluarga. Kita hidup sebagai anggota jemaat. Dan kita hidup berusaha untuk mau melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Menolong kami memahami sesuatu yang luar biasa. Untuk kami tahu bahwa kami pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kami minta supaya apa yang menjadi pesan-pesan firman Tuhan itu terpatri dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang